Kembali bahwa perang terhadap narkoba tidak berhenti. Saya sampaikan di 2 bulan terakhir kita telah berhasil mengungkap 25 perkara dengan 37 tersangka. Namun yang saya tonjolkan adalah bahwa rekan-rekan kita di Polres telah berhasil melaksanakan kegiatan pengungkapan dengan barang bukti yang cukup banyak. Ini adalah hasil koordinasi kolaborasi antara Polda dengan Polres setempat. Nanti ada dari Poltabes ada 33 kilo, dari Labuan dari Batubara 10 kilo, Asahan 10 kilo dan sebagainya. Dan dijelaskan oleh Pak Direktur bagaimana modus operandi dan bagaimana ya barang-barang itu bisa masuk ke wilayah Sumatera Utara. Dan saya juga membanggakan dari Polair pun tetap melaksanakan kegiatan pengungkapan perkara-perkara terkait dengan narkoba. Narkoba adalah penjahat. Ya, saya sampaikan bahwa kejahatan narkoba adalah kejahatan yang luar biasa. Saya tekankan kembali, saya perang terhadap narkoba. Saya tidak mau main-main dengan narkoba. Bahkan rekan-rekan selain ada tuh di belakang itu tanya, kenapa diperban kakinya sementara masih baik di kakinya dulu. Nanti kalau sudah parah lagi, saya nggak ragu untuk menindak keras terhadap para pelaku pengedaran narkoba. Ya, ini sangat penting dan sekalian komitmen saya, komitmen Polda Sumatera Utara, komitmen dari TNI pun demikian, bahwa kita semua memberantas narkoba. Di depan ini ya ada barang bukti kurang lebih 100 kilo nanti yang dijelaskan oleh Pak di narkoba. Ada juga beberapa kasus yang sudah ramai di publik terkait dengan para pelaku narkoba dari yang menggunakan senjata api, ya. Nanti akan jelaskan bagaimana modus dan pengungkapannya sejauh mana, ya. Nanti Pak Dirjen menjelaskan. Namun yang saya sampaikan adalah rekan-rekan sekalian, saya berkomitmen tidak ada tempat untuk para pengedar narkoba di wilayah Sumut ini. Saya bersama-sama dengan stakeholder, dengan Kedati, dengan Pemda, dengan Pak TNI, sama-sama kita memberantas narkoba. Terkait dengan bagaimana pengedaran di wilayah-wilayah keramaian atau tempat-tempat hiburan, nanti kita akan melakukan kolaborasi dengan Pemda. Karena izin tetap dari Pemda. Nanti kita bersama dengan Pak Di Narkoba dan Pemda akan berkolaborasi bagaimana kita akan memberantas narkoba di wilayah-wilayah tertentu, baik di wilayah Pabean, wilayah hiburan ataupun di wilayah perbatasan. Itu dari saya, rekan sekalian. Kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa dari 25 kasus ini dengan 37 tersangka, Polda Sumatera Utara beserta jajaran Polres berhasil mengamankan barang bukti baik itu sabu dan ganja termasuk ekstasi. Untuk sabu totalnya 97,8 kg. Kemudian untuk ganja sebanyak 38 gram dan untuk pil ekstasi sebanyak 2.180 butir. Kemudian selanjutnya perinciannya sebagaimana disampaikan oleh Pak Kapolda, ini juga dari jajaran Polda maupun dari jajaran Polres untuk diketahui oleh rekan-rekan media bahwa Direktorat Narkoba 21 kasus dengan 33 tersangka dengan barang bukti sabu sebanyak 43,99 kg, kemudian untuk ganja 38 gram dan pil ekstasi sebanyak 2.180 butir. Selanjutnya untuk Satres Narkoba Polres Asahan, satu kasus dengan satu orang tersangka dengan jumlah barang bukti 10 kg sabu. Selanjutnya untuk Polres Batubara, jumlah kasus satu kasus dengan satu tersangka dengan berat sebanyak 10 kg sabu, dan Satres Narkoba Polres Tabes Medan, satu kasus, satu tersangka dengan berat sabu sebanyak 33 kg. Begitu juga dengan dari Direktorat Polair Polda Sumut dengan satu tersangka, satu kasus, barang bukti sabu sebanyak 90 gram. Dilanjutkan dengan modus operandi ataupun jaringan yang terlibat dalam kasus ini, di mana jaringan yang berhasil kita amankan bersama dengan Polres jajaran merupakan jaringan internasional, jaringan nasional sampai ke jaringan yang lokal di Sumatera Utara. Khusus untuk jaringan internasional, semuanya berasal dari negara jiran kita yang dibawa oleh beberapa
TKI ilegal dari negara Malaysia, kemudian memasuki perairan sampai ke perairan Tanjung Ledong, perairan Tanjung Balai, dan perairan Asahan, dan sampai ke Batubara. Itu yang berhasil untuk kita amankan. Kemudian dibawa dengan menggunakan kapal atau dijemput di pertengahan perairan dan dibawa dengan kendaraan untuk dibawa sebagian ke wilayah yang ada di luar Sumatera Utara, tepatnya di Kalimantan Selatan. Kemudian untuk modus operandi, selain sebagian yang sudah saya jelaskan tadi, yang dijemput di perairan, kemudian dilanjutkan dengan perjalanan menuju darat, ada juga yang lewat darat dari wilayah Aceh, dibawa ke wilayah melewati wilayah Langkat sampai ke Sumatera Utara, dan menggunakan kendaraan roda 4 dan juga ada yang menggunakan roda 2 dengan berbagai modus operandi yang mereka lakukan. Ada yang dibungkus dengan karung, kemudian ada yang dimasukkan dalam tas ransel, dan bahkan ada yang dijepit dalam kendaraan roda 2 untuk mengelabui petugas dalam melakukan pengintaian ataupun penyelidikan sampai dengan penangkapan. Dari kronologis ini, rekan-rekan sekalian, yang dapat diselamatkan, masyarakat yang berhasil kita selamatkan dari penggunaan kurang lebih 97 kg ini, sebanyak 391.000 orang yang berhasil untuk kita selamatkan dari seluruh total, baik ini sabu, ganja maupun narkotika jenis ekstasi. Sedangkan untuk pintu masuk, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, dari pengungkapan ini semuanya berasal dari negara jiran yang terbesarnya, yaitu Malaysia, kemudian masuk ke wilayah perairan Indonesia, wilayah Tanjung Ledong, Tanjung Balai, Asahan sampai ke Batubara. Sedangkan untuk darat, dari wilayah Aceh masuk wilayah Langkat sampai ke Sumatera Utara di wilayah Medan, kemudian kita melakukan penangkapan dan pengungkapan. Demikian yang dapat kami sampaikan. 12 pasal 114 dengan ancaman hukuman mati, dengan ancaman pidana seumur hidup. Dendanya sangat besar, 800 juta untuk minimalnya, sedangkan untuk maksimalnya sampai dengan 10 miliar rupiah. Untuk barang bukti terkait dengan barang bukti senjata api maupun senjata, dengan peluru yang ada, ini tangkapan dari Polres Asahan dengan barang bukti 10 kg dengan satu orang tersangka yang sudah berhasil diamankan, dan sedang dilakukan kolaborasi antara Polda Sumatera Utara dengan Polres Asahan untuk pengembangan pengungkapan menangkap daripada tersangka yang masih melarikan diri. Mungkin itu rekan-rekan juga sudah ketahui, tapi tidak perlu untuk kita besar-besarkan supaya tidak semakin jauh, karena yang jelas kita sedang melakukan pengembangan untuk kasus barang bukti yang terkait dengan senjata api. Untuk korban sampai dengan saat ini dari anggota kita tidak ada yang terluka saat itu, tapi sempat terjadi penembakan. Kami berhasil untuk bersembunyi atau dihalangi oleh kendaraan waktu itu, sehingga yang bersangkutan juga melarikan diri dan sampai saat ini sedang dilakukan pengejaran. Demikian untuk kita sampaikan. Ada yang ingin mungkin disampaikan oleh rekan-rekan, kami persilahkan. Oke, ini positif ya. Ini spesifik untuk daun ganja. Warnanya violet rose. Uji lagi untuk kemasan yang berbeda. Kemasannya ini warna hijau. Oke, positif ya. Positif saja. Kayaknya ada kemasan. Panas. Ya. Maju deh. Pasang apinya untuk pembakar. Ganjanya, Bu. Ganjanya dan Ganja ada. ganjanya aja. Berapa? Hitung light. Ditambah lagi. Ya. Komandan. Ya, masuk lagi. Foto-foto. Ya, cukup. Ya, Pak. Cukup, Mas. Masuk. Ya. Ini doain sekali deh. Berapa? Berapa lagi kurang? Berapa Bang De? Dari. Kamu. Ayo. Pak, ada lagi. Nah, bisa nih. Foto dulu, Pak. Oke. Bisa. Oke.
pisunya? Pisunya tadi mana pisunya?